Hai guys, aku baru aja selesai ngampus. Cantik banget lagi. Foto dulu deh. Kalian sadar gak sih? Buat ngetik komentar kayak gitu, mungkin cuman butuh waktu beberapa detik. Tapi buat orang yang nerimanya, dampaknya bisa bikin sakit hati. Bahkan bertahan jauh lebih lama. Yang bikin aku kepikiran bukan cuman komentarnya, tapi satu pertanyaan ini. Apa karena kita bebas berpendapat, berarti kita bebas mengatakan apa aja? Media sosial sekarang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mau mulai dari kampus, lagi makan, bahkan baru bangun tidur pasti yang dibuka HP. IG, Instagram, TikTok gitu kan. Sebenarnya kebebasan buat berpendapat itu emang hak setiap orang. Bahkan dijamin dalam konstitusi Indonesia, semua orang itu berhak menyampaikan pikirannya. Tapi apakah karena kita punya hak itu, berarti kita boleh ngomong apa aja? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas dari sudut pandang etika dan filsafat komunikasi. Media sosial bikin komunikasi itu jadi gampang banget. Cuman hitungan detik kita bisa langsung upload sesuatu, komentar atau bahkan informasi lainnya yang viral. Nah, tapi di balik kemudahannya banyak juga nih problemnya. Mulai dari ujaran kebencian, kemudian hoax, cyberbullying, sampai komentar yang gak ngehargain orang lain. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang filsafat, masalahnya itu bukan ada di media sosialnya. Karena media sosial itu kan cuma alat yang menentukan baik atau buruknya. Dan komunikasi itu adalah cara kita menggunakan kebebasan itu. Nah, dalam filsafat itu kebebasan selalu berjalan bareng tanggung jawab. Jadi kita emang bebas nyampein pendapat, tapi kita juga harus siap bertanggung jawab atas apa yang kita ucapin. Dua komentar ini sama-sama pendapat. Bedanya, yang satu itu menyerang orangnya, sedangkan yang satu lagi itu mengkritik kontennya. Nah, disinilah etika komunikasi berperan. Kita tetap boleh berpendapat, tapi caranya juga harus menghargai orang lain. Nah, terus gimana sih caranya supaya bebas berekspresi tapi tetap beretika? Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu, biasain mikir dulu sebelum berkomentar. Tanyakan ke diri sendiri, komentar ini bener gak sih? Perlu atau enggak sih disampaikan dan disampaikan dengan cara yang baik apa enggak sih? Nah, kemudian yang kedua itu, selalu cek fakta sebelum ikut nyebarin informasi yang kita nggak tahu kalau itu hoax atau enggak. Jangan asal percaya cuman karena lagi viral. Nah, kemudian yang ketiga itu, hargai privasi orang lain dan bedain mana kritik, mana hinaan. Nah, kritik itu buat membangun, sedangkan hinaan itu cuman bikin orang lain tuh jatuh. Ruang digital yang sehat itu bisa tercipta kalau ada 3 hal yang jalan bareng, yaitu yang pertama itu literasi digital, kemudian kesadaran setiap pengguna, serta etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Media sosial itu emang ngasih kita kebebasan buat berbicara. Tapi dalam etika dan filsafat komunikasi, kebebasan itu nggak pernah berdiri sendiri. Selalu ada tanggung jawab di baliknya. Jadi sebelum ngetik komentar atau ngepost sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah yang disampaikan itu udah dengan cara yang baik? Dan apakah itu menghargai orang lain? Karena
Pada akhirnya, bukan seberapa bebas kita berbicara yang menentukan kualitas komunikasi kita, tapi seberapa bijak kita menggunakan kebebasan itu. Bebas berekspresi adalah hak. Beretika dalam berekspresi adalah tanggung jawab.